Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Ustazah dalam materi matematika. Kemarin hari Sabtu kita telah belajar matematika tentang pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Hari ini kita akan belajar materi tentang desimal dan persen. Nah, yang pertama, apa itu desimal? Adalah bentuk lain dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Pecahan desimal menggunakan tanda contoh 0,5, 0,25. Cara membacanya dibaca per angka 0,25. Tidak boleh dibaca 0,25. Selanjutnya di sini satu angka di belakang koma itu berarti 1/10. Contohnya 0,2, 0,3, 0,7, dan seterusnya. Dua angka di belakang koma mewakili 1/100. Contoh 0,06, 0,17, 0,55, dan seterusnya. Tiga angka di belakang koma mewakili 1/1000. Contoh 0,123, 1,256, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Mari kita berlatih bersama. Ustazah punya contoh 1/2. Bagaimana bentuk pecahan desimal dari pecahan 1/2? Langkah 1, membagi pembilang dengan penyebut. 1 dibagi 2. Nah, langkah kedua, 1 dibagi 2 jelas tidak bisa. Maka di belakangnya ditambahkan angka 0 dan di atasnya dibuat 0, nah, sekarang sudah menjadi 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 menghasilkan 10. Sehingga 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, yang ketiga, mendapatkan hasil 1/2 sama 0,5. Sekarang contoh yang kedua, 13/4. Bagaimana cara mengubah pecahan 13/4 menjadi pecahan desimal? Nah, yang satu masih sama, membagi pembilang dengan 13 dibagi 4. Berapa 13 dibagi 4? Kita ambil kelipatan 4, yaitu 12. 12 dibagi 4 menghasilkan 3. Ditulis di atasnya. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, 13 dikurangi 12 menghasilkan 1. Sehingga 1 tidak bisa dibagi 4. Ditambah angka 0, kemudian di atasnya ditambah koma. 10 dibagi 4, diambil kelipatan 4 menghasilkan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 10 dikurangi 8 menghasilkan 2. Ditambah 0 jadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Sehingga dapatkan 13/4 menghasilkan 3,25. Kesimpulannya adalah bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Bentuk desimal dari 13/4 adalah 3, nah, mudah kan? Itu hanya 2 contoh dari Ustazah. Masih banyak pecahan biasa lain yang bisa dijadikan sebagai pecahan desimal. Nah, sekarang
kita akan membalik ya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau yang tadi pecahan biasa dijadikan pecahan desimal, sekarang kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, kita punya angka 0,5. 0,5 pecahan biasanya adalah 5 per 10. Sekarang disederhanakan, 5 dan 10 merupakan kelipatan 5, sehingga bisa masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan, sehingga kesimpulannya 0,5 menghasilkan pecahan biasa 1 per 2. Sekarang contoh yang kedua, 2,4 dijadikan pecahan 24 per 10. Ini pecahan desimalnya 2,4 ya. Dan 3,13. Nah, ini punya bilangan bulat, yaitu itu tadi. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah persen. Persen itu apa, Ustazah? Persen adalah bentuk lain dari 1 per 100 yang ditulis menggunakan simbol persen. Anak-anak bisa lihat simbol persen seperti apa. Nah, contoh di sini 25%. Ya, seperti lambangnya angka 25 dan lambang persen. Nah, 25% itu berarti 25 per 100. Contoh yang kedua, 5%. 5% berarti 5 per 100. Semua yang ada lambang persennya merupakan per 100 ya, seperseratusan. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Contoh di sini Ustazah punya contoh 1 per 4. Nah, langkah 1, ubah bentuk pecahan agar memiliki penyebut 100. Biar bisa dijadikan persen, maka penyebutnya dibuat 102. Nah, di sini nih 1 per 4. Nah, agar bisa menjadi pecahan per 100, maka penyebutnya harus dikalikan dulu. Nah, 4 menjadi 100 itu dikalikan 25, sehingga 1 kali 25 sama dengan 25, 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, langkah yang kedua bahwa 1 per 4 sama dengan 25 per 100, maka adalah 25%. Kemudian contoh yang kedua, Ustazah punya angka pecahan 14 per 50. Sama langkahnya. Langkah yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 102. Nah, 14 per 50. Nah, biar menjadi penyebut 100, maka 50 itu harus dikalikan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 50 kali 2 sama dengan 100, dan 14 kali 2 sama dengan 20. Langkah yang kedua didapatkan hasil 14 per 50 sama dengan 28 per, sehingga menghasilkan 28%. Ya, itu sehingga didapat kesimpulan bentuk persen dari 1 per 4 adalah 25%, bentuk persen dari 14 per 50 adalah 28%. Ini hanya 2 contoh dari Ustazah ya. Kalau di buku anak-anak masih banyak contoh yang lain. Mudah kan caranya? Nah, kita juga akan berlatih sebaliknya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kalau tadi kita mengubah pecahan biasa menjadi persen, sekarang kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ini Ustazah punya 35%. 35% itu pecahan biasanya berapa?
yang pertama, penyebutnya harus 100 dulu. Ya, persen itu penyebutnya 100. 35% dengan 35 per 100. Penyebutnya 100. Kalau mengubah persen menjadi pecahan biasa, penyebutnya harus 100 dulu. Dan langkah kedua adalah menyederhanakan. 5 per 100 itu dibuat pecahan biasa paling sederhana dengan mengubah pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang sama, yaitu angka kelipatannya. Nah, 35 dan 100 itu merupakan kelipatan angka 5. Sehingga masing-masing dibagi 5. 35 dibagi 5, 100 dibagi 5, sehingga menghasilkan nilai 7 per 20. Ya, sehingga bentuk pecahan biasa dari 35% adalah 7 per 20. Nah, mudah kan? Sekian dulu ya materi kita hari ini anak-anak. Tetap semangat dan jangan lupa berlatih di rumah. Anak-anak bisa mencoba dengan latihan soal di buku matematika. Kerjakan tugas dari ustazah di buku tugasmu. Dan sampai jumpa anak-anak solih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.